Masyarakat Kabupaten Cirebon pastinya berharap bahwa permasalahan BPJS dapat segera diatasi dan kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat. Masyarakat juga berharap pemerintah daerah dan BPJS dapat terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon. Jadi kita ingin tahu datanya, betul tidak kepesertaan kita 99% dan yang aktifnya cuma di bawah 80%. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya kita belum tahu. Makanya dibutuhkan dibentuk pansus. Panitia khusus ini kan bisa membongkar semuanya nih. Termasuk juga yang meninggal ya kan. Yang meninggal ini kan termasuk dihitung juga nih ternyata kan itu kan. Karena apa? Alasan BPJS karena data orang meninggal dari capilnya tidak bisa ditampilkan. Gitu kan. Makanya mungkin nanti ke depan ya insya Allah lah dalam waktu dekat kami mengusulkan harus ada dibentuk pansus. Jadi khusus juga untuk penguatan fungsi dan DPRD-nya nih Pak. Betul, jadi fungsi pengawasan ya kan. Dan kita juga punya hak untuk tahu data-data itu, yang meninggalnya berapa, yang pindah alamat berapa ya kan. Yang orang yang tadinya tidak punya terus jadi punya, berarti kan BPJS PBI-nya harus dilepas. Terus juga anak-anak kita yang sudah bekerja di pabrik tentunya bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab pabrik. Ternyata setelah kita cek kunjungan ke sana kemari ke pabrik-pabrik, banyak juga yang sudah menjadi karyawan tetap, yang menjadi karyawan di pabrik-pabrik ini masih dibiayai oleh pemerintah daerah. Tidak ada validasi itu Pak? Nah ini yang jadi masalah nih, validasinya harus seperti apa? Kan seharusnya pihak dinas sosial, pihak dinas kesehatan, terus juga BPJS harus duduk bareng dong. Duduk bareng dengan Disnakerjo, duduk bareng mana-mana yang sudah masuk kerja ke pabrik ini tentunya harus dilepas nih PBI-nya gitu. Himbauan kepada warga bagaimana Pak? Jadi menghimbau pada warga terutama kepada perangkat desa ya kan, Pak Kuwu, perangkat desa, coba deh didata ulang kembali masyarakat yang sudah meninggal ya kan, ada berapa ratus orang di Kabupaten Cirebon nih. Itu nanti akan ditarik anggarannya untuk yang membutuhkan. Terus juga menghimbau kepada masyarakat agar memberitahukan ke kita nih, ke pemerintah, minimalnya ke desa lah, bahwa saya sudah bekerja di pabrik A. Jadi supaya ditarik nih PBI-nya untuk pembiayaan masyarakat yang masih belum mendapatkan BPJS. Barangkali itu. Berarti nggak ada kayak dari puskesmasnya Pak, kayak kematian, kelahiran gitu? Harusnya puskesmas aktif. Makanya kemarin coba kita usulkan juga ke pemerintah daerah agar coba puskesmas dikasih tambahan lagi untuk bisa bekerja secara maksimal. Terus juga harus independen lah, jangan ada pengaruh dari pihak-pihak lain. Mereka juga menuntut kesejahteraan Pak. Ya, Itu makanya untuk bekerja maksimal mungkin menuntut kesejahteraan. Ya, akhirnya kan memang sekarang ini ada kebijakan dari pemerintah daerah bahwa teman-teman puskesmas sudah dibayarnya dari pemerintah daerah saja, tidak perlu dipotong dari atau tidak perlu dari APBDes. Gitu. Karena memang kalau di APBDes mungkin beda-beda nih ya. Desa A mungkin untuk puskesmas cuma 300, yang ini ada 500, ada yang 1 juta juga bahkan. Nah, nanti kalau misalnya diambil alih oleh Pemda, mungkin salary-nya sama lah seluruh daerah. Itu barangkali. Ya, kami juga sebetulnya sudah berkomunikasi dengan BPJS, berkoordinasi waktu itu karena memang katanya BPJS itu data adalah sifatnya rahasia. Tetapi ya kami juga perlu untuk lebih mendalami terkait seberapa banyak sih sebetulnya yang di-cover oleh misalnya PBI, Pemda atau nasional, terus seberapa banyak juga mandiri ya, itu kan kita harus tahu data-datanya, sehingga ini kan kebanyakan dari BPJS itu yang kenapa kepesertaannya tidak aktif itu katanya BPJS mandiri yang tidak membayar premi bulanan. Nah, kita ingin tahu sebetulnya data-data itu agar kita ini yang belum, agar kita juga bisa menekan gitu ke misalnya apakah ke desa bareng-bareng gitu, berkoordinasi dengan desa atau misalnya dengan SKPD yang lainnya, seperti itu sebetulnya. Jadi kami sih berharap nanti ketika ini kan belum final ya terkait pansus BPJS ini, tapi ketika nanti sudah fix
Nah, nanti akan kami kawal betul terkait BPJS. Sebetulnya yang terkait ini kan kembali lagi ya kepesertaan BPJS. Kalau sebetulnya kepesertaan dari BPJS itu hampir 99,9%, hampir. Tetapi keaktifannya dari awalnya waktu itu 76%, terus turun jadi 73, 72%. Jadi seperti itu. Jadi hal ini nih yang menjadi titik persoalan itu, saya bertanya waktu itu kepada Dinas Kesehatan bahwa yang menjadi titik persoalan adalah BPJS Mandiri yang memang banyak yang tidak membayar premi. Tetapi kan siapa saja kami tidak paham. Yang paham kan Dinkes dengan BPJS nih. Seharusnya kan bagaimana nih agar hal tersebut terselesaikan seperti itu. Jadi ya memang ya perlu banyak dibenahi lah antara BPJS, Dinkes gitu ya, dan juga Dinsos juga kan itu kan data DTKS nih yang masuk. Data DTKS apa, kemudian di Dukcapil juga tentang pemadanan data, ada yang orang meninggal dan lain sebagainya. Itu mungkin menjadi pembahasan kami nanti di kasus BPJS. Kemudian kami juga dari pimpinan akan menyampaikan keluhan-keluhan terkait BPJS kepada pusat ya, DPR RI dalam hal ini, karena memang kebijakan BPJS kan kebijakannya pusat ya.